Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmayanti Hasibuan dengan NPM 1905-1703-29, Prodi Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ingin mempresentasikan hasil makalah ilmiah saya tentang piutang. Pembahasan teoritis. Pengertian piutang. Piutang adalah tagihan atau tuntutan uang dari suatu korporasi kepada pihak ketiga yang akan mengakibatkan penerimaan kas di kemudian hari. Pada umumnya, piutang timbul sebagai akibat dari penjualan produk dan jasa perusahaan dengan pihak yang bertanggung jawab menunda pembayaran sampai setelah tanggal transaksi jual beli. Mengingat piutang adalah aset perusahaan yang sangat likuid, prosedur yang adil dan cara yang sesuai harus digunakan debitur, sehingga memerlukan pengembangan prosedur yang baik untuk kemajuan perusahaan. Piutang usaha dan piutang lain-lain merupakan dua jenis piutang yang dapat dikategorikan. Klasifikasi piutang. Berdasarkan jenis dan asal terjadinya piutang, maka piutang di dalam perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu pertama, piutang usaha. Pada umumnya, piutang timbul sebagai akibat dari penjualan produk dan jasa perusahaan dengan pihak yang bertanggung jawab menunda pembayaran sampai tanggal transaksi jual beli. 2. Piutang non-usaha. Piutang non-usaha adalah piutang yang timbul bukan sebagai akibat penjualan barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah persekotan dalam kontrak pembelian, klaim terhadap perusahaan angkutan untuk barang rusak atau hilang, klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang dipertanggungjawabkan, klaim terhadap karyawan perusahaan, klaim terhadap restitusi pajak, piutang dividen. Pengertian wesel tagih. Wesel tagih adalah janji tertulis dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel tagih dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Wesel tagih tanpa bunga, yaitu wesel tagih yang tidak termasuk bunga dan mempunyai nilai nominal sama dengan nilai nominal pada saat jatuh tempo. Yang kedua, wesel bayar berbunga, yaitu wesel tagih yang sudah termasuk bunga dengan harga nominal wesel ditambah bunga sejak tanggal penarikan sampai dengan jatuh tempo. Pada tanggal jatuh tempo wesel sama dengan harga nominal wesel ditambah bunga sejak tanggal wesel penarikan sampai jatuh tempo. Pengendalian internal piutang. Pengendalian internal untuk piutang sama dengan aset perusahaan lainnya. Semua fungsi akuntansi harus dikembangkan sedemikian rupa sehingga pekerjaan satu karyawan dapat dibandingkan dengan pekerjaan orang lain. Pendaftaran wesel dapat sangat berguna bagi perusahaan yang memiliki sejumlah besar wesel. Dia memberikan informasi yang tepat pada setiap wesel dan membantu dalam pengumpulan wesel tepat waktu. Sebelum pemberian piutang, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan kredit. Antara lain mencakup penetapan batas kredit, jaminan yang diperlukan, metode pembayaran, dan tingkat diskonto. Tujuan penetapan kebijakan ini adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko kredit. 2. Pemeriksaan kredit. Sebelum kredit diterbitkan, pemeriksaan kredit harus dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang debitur. Rumus yang sering digunakan untuk masa ini adalah informasi dari pihak ketiga, seperti bank massal dan lembaga terkait debitur lainnya. Pengendalian internal diperlukan dalam skenario ini, karena piutang sebagai semacam investasi harus dikelola dengan tepat. Pemecahan masalah. Piutang dagang yang diharapkan tertagih dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus usaha normal diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Akan tetapi, kadang-kadang seluruh piutang dagang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar tanpa memandang jangka waktu tertagihnya. Dalam kasus demikian, jumlah piutang dagang yang jangka waktu penagihnya lebih dari 1 tahun atau siklus usaha normal harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Implikasi praktik.
Dampak adalah hasil dari sesuatu yang mempengaruhi sesuatu yang lain, sehingga menghasilkan perubahan. Transaksi hutang yang diselesaikan di masyarakat dalam keadaan darurat atau untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Hal ini juga akan menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif, yaitu dampak positif yang pertama, melaksanakan kehendak Allah agar umat Islam dapat saling membantu dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua, memperkuat hubungan ukhuwah atau persaudaraan dengan membantu mereka yang membutuhkan dan mengurangi beban mereka yang dalam kesusahan. Karena di antara umat manusia ada yang berkecukupan dan ada yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan dapat memanfaatkan hutang orang kaya. Yang ketiga, debitur akan dapat mengamankan dana untuk membeli barang-barang lebih lanjut. 4. Meningkatkan motivasi debitur dalam bekerja. 5. Adanya piutang akan dapat meningkatkan pendapatan bagi kreditur. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama, menggoncang pikiran karena terganggu ketentraman dan ketenangan jiwa. Yang kedua, merugikan nama baik keluarga karena terganggu oleh tagihan-tagihan hutang. Yang ketiga, hutang yang besar akan menghambat usaha yang lain. Pihak yang menghutangkan dapat mengalami kemacetan dalam usahanya karena kapitalnya macet di tangan yang berhutang. 4. Pada puncaknya, hutang yang besar yang tak sanggup membayar dapat mendorong berbuat kejahatan seperti korupsi, mencuri, merampok, dan terputusnya hubungan baik yang telah lama dijalin oleh beberapa pihak. Jadi, kesimpulannya adalah dari penjelasan materi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa piutang merupakan tagihan yang timbul atas penjualan barang atau jasa secara kredit. Berdasarkan jenis dan asal terjadinya piutang, maka piutang di dalam perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu piutang usaha dan piutang non-usaha. Piutang wesel merupakan janji tertulis yang dibuat oleh pihak debitor yang berutang kepada pihak kreditor yang memberi utang untuk membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam surat janji tersebut pada waktu yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Jangka waktu piutang wesel pada umumnya paling sedikit 60 hari. Sedangkan piutang lain-lain adalah piutang yang tidak termasuk ke dalam piutang dagang atau usaha dan piutang wesel. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya ini. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas teori akuntansi. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sukma Lesmana, SE, MSI. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, baik dalam isi maupun sistematikanya. Saya berharap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi saya dan semua orang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.